Hai, video kali ini kami akan membahas tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Check this out. Materi yang pertama adalah upah uang dan upah real. 2. Hubungan produktivitas dan upah. 3. Penentuan upah di pasar tenaga kerja. 4. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah. 1. Upah uang dan upah real. Pembayaran tenaga kerja orang yang bekerja, baik dalam perusahaan atau bukan perusahaan, akan mendapatkan gaji atau upah sebagai timbal balik atau kompensasi. Gaji, yaitu pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional. Upah, yaitu pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah. Perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang yaitu jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja dalam proses produksi. Upah real, tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Selanjutnya, 2. Hubungan produktivitas dan upah. Produktivitas dan upah. Produktivitas yang semakin tinggi akan menyebabkan upah semakin tinggi. Sebaliknya, produktivitas yang semakin rendah akan menyebabkan upah semakin rendah. Sumber-sumber kenaikan produktivitas meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi produksi, yang kedua, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Kemajuan teknologi memproduksi. Kemajuan teknologi menimbulkan akibat penting. Yang pertama, dapat menggantikan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Yang kedua, dapat memperbaiki mutu dan kemampuan mesin yang digunakan. Adapun perbaikan pada sifat-sifat tenaga kerja yaitu 1. Semakin tingginya taraf kesehatan masyarakat. 2. Mempertinggi taraf pendidikan dan latihan teknik. 3. Menambah pengalaman dalam pekerjaan. Lalu, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Perbaikan ini dapat menyebabkan kemajuan produktivitas, misalnya dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan raya dan telekomunikasi, maka dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu perusahaan. Materi yang ketiga yaitu penentuan upah di pasar tenaga kerja. Penentuan upah di pasar tenaga kerja. A. Pasar tenaga kerja bersifat persaingan sempurna. B. Pasar tenaga kerja monopsoni. C. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. D. Pasar monopoli di kedua belah pihak. Pasar ini terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dan tenaga kerja tidak menyatukan diri di dalam serikat buruh. Kurva persaingan sempurna pasar tenaga kerja. Pada kurva yang di sebelah kiri ditunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu perusahaan. Oleh karena sifat pasar adalah persaingan sempurna, firma tidak dapat mempengaruhi tingkat upah. Bentuk kurva yang kanan menunjukkan huruf kurva MRP sama dengan D adalah kurva permintaan tenaga kerja dan kurva S adalah penawaran tenaga kerja. Dengan demikian keseimbangan dicapai di titik E, yang berarti di jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L dan tingkat upah adalah W. B. Pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Berikut ini adalah tabel penentuan upah secara angka. Kolom 1 dan 2 berturut-turut menunjukkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. Dapat dilihat bahwa
Makin besar jumlah tenaga pekerja, makin tinggi tingkat upah yang dibayar kepada setiap pekerja. Kolom 3 menunjukkan biaya total tenaga kerja. Angka dalam kolom tersebut diperoleh dari mengalihkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. Kolom 4 menunjukkan biaya marginal tenaga kerja atau tambahan biaya tenaga kerja apabila satu unit tenaga kerja baru digunakan. Dalam kolom 2 dan 4 dengan jelas menunjukkan bahwa biaya marginal tenaga kerja selalu lebih besar dari tingkat upah. Kemudian untuk memudahkan analisis, dimisalkan RP untuk berbagai penggunaan tenaga kerja adalah seperti yang ditunjukkan dalam kolom 5. Penentuan upah secara grafik. Kurva S sama dengan W adalah kurva penawaran tenaga dan tingkat upah, yaitu di satu pihak ia menggambarkan besarnya upah pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja, dan di lain pihak ia menggambarkan jumlah penawaran tenaga kerja pada berbagai tingkat upah. Kemudian ditunjukkan pada kurva D sama dengan MRP yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja dan hasil penjualan produksi marginal. C. Monopolin dari pihak tenaga kerja. Tujuannya agar mereka dapat memperoleh upah dan fasilitas, bukan keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dapat bersatu dengan serikat buruh. Ada 3 keadaan penentuan upah monopoli, yaitu menuntut upah lebih tinggi, membatasi penawaran tenaga kerja, dan menambah permintaan tenaga kerja. D. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan dalam pasar tenaga kerja di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Kurva pasar monopoli bilateral. Berturut-turut kurva D dan S menunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna akan mencapai nilai dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L. Sedangkan apabila besar tenaga kerja bersifat monopsoni, dengan tenaga kerja yang akan digunakan berjumlah L1 dan tingkat upahnya mencapai W1. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakpuasan kepada persatuan pekerja, karena pada tingkat penggunaan tenaga kerja sebanyak L1, pekerja mengizinkan memperoleh upah sebanyak W2. Dengan demikian, di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan perusahaan. Kemudian tingkat upah manakah yang berlaku? Tingkat upah yang berlaku biasanya adalah di antara W1 dan W2. Jika serikat buruh merupakan pihak yang lebih kuat, tingkat upah yang berlaku mendekati W2. Tapi, apabila perusahaan adalah pihak yang lebih kuat, tingkat upah akan mendekati W1. 4. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Berikut faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran. 2. Perbedaan jenis pekerjaan, keahlian dan pendidikan. 3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 4. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Thanks for watching guys.